Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Ya walaupun sebenarnya maunya secara langsung, tetapi karena tidak memungkinkan, maka saya menyampaikan sedikit materi terkait dengan materi hari ini. Nah, sesuai janji saya bahwa hari ini kita akan ngomongin tentang being autonomous learners in business English. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat bahwa belajar itu tidak bisa bergantung kepada orang lain. Nah, sejauh ini yang saya tahu bahwa pembelajaran harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita belajar dengan diri kita sendiri? Nah, awalnya saya ingin memberikan free chance buat first week ya, yaitu minggu depan. Jadi kalian bisa coba dulu bebas ya, belajar mandiri secara bebas untuk menguasai bahasa Inggris bisnis. Nah, tetapi tentu untuk menuju ke bahasa Inggris bisnis kita perlu untuk belajar dulu dari yang mungkin fun dulu. Jadi apapun yang kalian suka itu kita lakuin. Oke, jadi bahasa Inggris bisnis itu ya penting ya, tetapi tanpa basic gitu, nggak harus mungkin semua, tetapi at least ada basicnya, kalian tidak akan pernah, nggak pernah ya, tidak mudah untuk menguasai bisnis English, karena memang kalau seandainya kita sudah tahu basic English-nya ya, general English yang itu at least basicnya kita paham kalau orang lain ngomong apa. Nah, source-nya di internet, di buku-buku itu banyak banget itu yang kalian bisa belajar sendiri. Jadi saya ingin mengajarkan kalian bagaimana sih cara belajar sendiri tanpa saya, tanpa dosen-dosen yang lain mungkin. Ya tentu nanti setelah kita belajar ada nggak paham, kita diskusi dengan dosen-dosen, dengan teman atau dengan expert yang lain. Oke teman-teman, jadi langsung aja ya. Misalkan kita ambil resource yang paling banyak sekarang dipakai yaitu YouTube. Kita langsung ke YouTube. Oke, kita ke Chrome dan kita ke YouTube ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini. Kayak di sini kita lihat ya, teman-teman di sini ada coba misalkan kita saya juga nggak tahu sih tadi. Ternyata It's Only Me ya. Judulnya. Ini saya nggak tahu, teman denger aja kok kayak enak. Nah, contohnya misalkan ini bahasa Indonesia, orang Indonesia pun sekarang udah mulai pakai bahasa Inggris kan gitu untuk lagu-lagunya ya, walaupun mix Indonesia Inggris. Nah, ini contohnya. Nah, kemarin juga saya juga share ke teman-teman misalkan Business English Conversation contohnya ya. Oke, nah ini kita tinggal sini ya, yang saya share ke kalian kemarin ya, Business English Conversation, Sales Meeting, Business English Agree Disagree, Phrases ya, banyak banget. Dan ya sebenarnya nggak menjadi seandainya kita mulai memahami dan punya semangat, itu kita nggak perlu lagi ya untuk nunggu dosen. Nah makanya memang sebenarnya konsep di Kampus Merdeka misalkan konsepnya adalah bagaimana mahasiswa itu belajar sendiri dan di kelas ketika sudah ketemu dosen itu langsung kita diskusi apa yang nggak tahu, kesulitan saat proses belajar itu didiskusikan di kelas sehingga dosen memberikan arahan yang lebih advance gitu, tidak hanya prepared materials gitu. Nah di sini saya challenge kalian nanti untuk membuat apa ya kegiatan sendiri tentang bahasa Inggris dan itu nanti di record atau di bebas lah di record, bisa taruh di YouTube secara private atau secara umum, atau kalian mungkin pakai Google Drive, tapi saya sarankan pakai YouTube aja yang private aja, nanti kirim link ke saya, kalian ngerjain apa aja. Nah contohnya seperti ini sekarang ya, saya kan coba pakai gampangnya, yang gampang misalnya pakai Zoom aja, jadi no editing ya, tanpa editing pun ya udahlah pakai Zoom, kita coba ini, saya belajar ini, walaupun nanti kalau misalnya di cut juga nggak masalah. Misalkan dari kita YouTube belajar Business English Conversation. Nah, misalkan kalian bisa juga klik seperti ini ya teman-teman. Saya kasih kuncinya English for Finance. Misalkan ini banyak nih. Learn essential finance vocabulary. Ini banyak banget di sini teman-teman. Ya, banyak banget. Contoh misalkan ini contoh. Kita coba kita lihat di sini dulu. Oke. Nah, sampai di sini lain kabarnya. Oke, misal ya teman-teman.
Misal ya, walaupun ini sepertinya sangat basic sekali, kalian sudah kayaknya tahu semua ya. Misal nih, gross kita nggak tahu, walaupun itu kan sangat familiar ya, ada gross, ada net. Ini sangat familiar, tapi misalkan nih contoh, atau break even lah, break even nih yang lebih mungkin lebih menantang, walaupun saya sudah jelaskan di meeting kita sebelumnya. Contoh break even kita nggak tahu nih, apa sih break even? Break even ya udah, kita tinggal cari di bahasa Indonesianya, and itu ada gitu, pasti ada sih. Sejauh ini pengalaman saya selalu. Dan ini saya juga tadi nyontohin English comic misalkan. Ya, kalau mau English comic boleh lah di sini. Oke, contohnya break even point adalah oke. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Inggrisnya, kita bisa pakai bahasa Indonesianya. Sehingga nanti saat kita belajar, ya udahlah gampang banget. Oh, ternyata break even itu titik impas. Apa itu titik impas? Keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Jadi nggak ada untung, nggak ada rugi. Nah di sini break even, teman-teman. Sesimpel itu gitu, sesimpel itu. Jadi intinya sebenarnya saya mempertanyakan sekarang apa target kalian dalam belajar bahasa Inggris itu. Nah, dan usaha apa yang sudah kalian lakukan. Jadi dalam minggu ke depan ini saya mau lihat recordnya teman-teman. Saya udah ngapain aja, saya udah ngerjain ini aja. Misalkan saya mau coba belajar yang ini, oh saya mau baca ini Pak, mau reading aja, Forbes misalkan, Forbes News, contoh misalkan, atau CNBC News. Ya udah, di sini ada breaking news misalkan ya, contoh. Ya, ada breaking apa nih? Kayak, nah karena Forbes ya isunya ini ya, tentang kebanyakan ya secara global ya dunia, dan biasanya banyak yang disorot Amerika. Oke, ini tinggal bisa baca di sini teman-teman. Dan ini memang kalau udah bisa baca ini, saya kira teman-teman nanti saat kerja misalkan ini tentang Elon Musk ya, yang memindahkan headquarternya dari California ke Texas. Nah ini kenapa? Dampaknya mungkin terhadap keuangan dan sebagainya. Nah ini bisa kalian baca. Ya tergantung sih. Kalau awal-awal saya malah nyaranin buat teman-teman yang for pleasure misalkan. Contohnya misalkan sukanya masih baca komik nih, tapi selama ini komiknya bahasa Indonesia. Let's say misalkan kita coba pakai komik bahasa Inggris ya. Nah contoh di sini ya. Will always be good. Kenapa nih? Nah ini misalkan kita coba pakai membaca komiknya Doraemon, Friendship Capsule misalkan. Nah udah ini, you did the right things as if I would. Ya sesuai dengan keinginan saya. That's Sonia trying to lure me over with dorayaki and leaving you. Oke, nah ini teman-teman ya. Jadi kita bisa baca di sini yang kalau suka ya, yang suka komik ya. Saya juga suka Doraemon sih. Oke. Entertaining ya. Kalau misalkan ini yang penting pakai bahasa Inggrisnya. Nah, misalkan pas saya nggak suka baca, misalkan suka dengerin, ya udah. Misalkan yang suka dengerin kartun dulu, ya udahlah nggak apa-apa, start dari dengerin kartun aja dulu. Nah, misalkan contoh tadi Doraemon kan ada bahasa Inggrisnya. English dub. English version ya, kayaknya. Let's say ya, coba. Gadget from the future. Oke, nah jadi teman-teman, ini loh, jadi kalian bisa belajar. Oke, bisa belajar banyak banget ya. Resource-nya nggak harus yang sedih, harus menyenangkan juga banyak gitu. Misalkan pengen belajar dari movie, misalkan learn English from suka yang film-film Marvel misalkan. Nah, oke. Ada di sini Avengers misalkan, ada Doctor Strange di sini, ada Tony Stark. Nah, misalkan yang Endgame ini ya juga sama. Captain America, mungkin yang mau lebih kocak mau nonton Deadpool ya udah yang banyak, atau suka musik. Oke. Kalau musik saran saya misalkan gini ya teman-teman. Contohnya siapa ya? Sweet. Oke, contohnya adalah apa deh? Yang hit mungkin ya. Lagu yang hit sekarang apa ya? Kok saya lupa ya.
coba ya. Ini aja deh. 2021. Saya kadang sering lupa judulnya gitu. Tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya. Saya di sini. Kayak saya di sini ya. It's only me stay. Misalkan here's your perfect. Contohnya misalkan. Here's your perfect. Nah, kita cari yang official dulu. Oke. Kita cari yang official dulu. Nah, kita coba, contohnya misalkan ini yang official ya. Kita tonton dulu. Yang official. Oke, tunggu iklannya. Oke, contoh ya. Kita lihat dulu yang asli ya, yang official. Nah, kita coba dengerin misalkan ya, langsung aja. Oke, kita dengerin coba. Nah, kalau ini kita catat teman-teman, jadi bisa ambil kertas ya, kata catat-catat atau kalian ketik-ketik dulu yang kalian tangkap. Nah, setelah itu baru kita ambil yang terjemah lirik dulu ya. Ambil yang lirik. Walaupun ini kalau yang terjemahan itu saya nggak terlalu saranin juga, kecuali udah. Nah, ini yang lirik ada kan? Ini malah lirik sama terjemahannya ya. Misalkan lirik aja. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ambil yang seperti ini dulu, coba pahami dulu. Nah, baru pemahaman kalian kalau misalkan ini sudah mentok gitu, boleh cari yang ada ininya ya, maknanya. Nah, oke. Nah, jadi saya kira teman-teman kayak misalkan ya bouquet gitu. Nah, kalau nggak terbiasa mungkin buket ya ngomongnya. Nah, hal-hal seperti ini sering malah kita bisa dapat pemahaman dari musik dan sebagainya. Jadi itu sih teman-teman yang ingin saya sampaikan. Karena saya kemarin juga share ke kalian tips and trick-nya. Hari ini saya ingin dengar kalian sharing tentang apa sih tips and trick kalian yang paling ampuh, dan kalau misalkan kalian belajar selama ini ya, belajar mandiri itu ngapain aja. Nah, next apa yang harus dilakukan? Saya ingin kalian membuat rencana pembelajaran untuk minggu depan. Kalian bakal ngapain aja, untuk yang reseptif, untuk yang produktif bakal ngapain aja. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Saya harap ini akan membantu kalian untuk memahami bahasa Inggris secara lebih mendalam dan secara mandiri, dan bahkan saat kita sudah tidak satu kelas lagi ya, tidak bersama, kita tetap bisa share, of course, tetapi kan mungkin tidak bisa ditemani kayak per minggu itu. Jadi silakan pelajari semuanya, dan saya setelah ini akan membuat kolom sederhana, kolom kayak produktifnya apa, terus reseptifnya apa, produktifnya apa. Oke, thank you. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa komen di YouTube ini atau nanti komen di WhatsApp ya. Oke, thank you. See you.